Assalamualaikum, hai Sobat Genta, balik lagi di Genta Podcast kali ini bareng aku Valia Andreana dari kelas 12 jurusan Pertelevisian. Nah Sobat Genta, SMK Kosgoro baru saja mengadakan perlombaan bulan bahasa. Lomba bulan bahasa adalah lomba yang mempertandingkan seputar sastra bahasa Indonesia. Di antaranya ada lomba membaca puisi, lomba membaca pidato, dan juga lomba membuat poster digital. Nah, kita sudah mendapatkan para pemenang dari lomba tersebut nih. Nah, hari ini kebetulan kita kedatangan tamu istimewa dari para pemenang lomba bulan bahasa. Langsung aja yuk kita sapa. Halo teman-teman semuanya. Halo. Nah, aku boleh nanya dari kamu dulu. Kamu namanya siapa, dari kelas berapa, dan dari sekolah mana? Hai, nama aku Nalanesha dari SMPN 20 Kota Bogor. Kamu memenangkan lomba apa kemarin? Alhamdulillah memenangkan lomba pidato. Oh, lomba pidato. Kalau kamu? Aku namanya Aida Dwi Nandita dari SMP Pesat Kota Bogor. Oke, kemarin menang lomba apa? Lomba puisi. Oh, lomba puisi. Wih, hebat banget guys. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja ya. Gimana sih perasaan kalian setelah melewati berbagai tahapan penilaian lomba dan dinyatakan menjadi juara? Gimana sih perasaannya? Dari kamu dulu deh. Walaupun deg-degan karena baru pertama kali ikut lomba di jenjang SMP. Oh, baru pertama kali? Iya. Dan bahagia sih. Bahagia ya. Nah, kalau dari kamu sendiri gimana? Aku sih senang ya, bangga dan bersyukur karena telah berada di titik yang sejauh ini gitu. Ya benar. Nah, tahapan seleksi lomba kemarin itu apa aja sih kalau boleh tahu? Susah gak? Susah-susah gampang sih. Oh, susah-susah gampang. Gimana itu seleksinya? Apakah ada pendataan terus kalian harus ngumpulin lewat online atau gimana? Iya, pertamanya lewat online. Ya. Dan kemarin offline. Baru kemarin finalnya offline ya. Iya. Kalau kamu? Sama. Iya, sama seleksinya juga online dan karena ada finalisnya juga dan offline di sini. Kalau boleh tahu dari sekolah kalian sendiri gitu, ngirimin berapa orang sih untuk perlombaan ini? Mengirimkan berapa orang gitu? Setahu aku sih 3 orang ya. 3 orang. Kalau di sekolah aku cuma 2 orang sama cuma aku. 2 orang. Lumayan ya. Nah, aku kepo nih, gimana sih dari mana sih datangnya inspirasi kalian? Kalau kalian membuat pidato, terus membuat puisi, itu dapat inspirasinya dari mana sih? Soalnya kan aku tuh kadang kalau misalnya lagi down atau lagi gimana gitu kan, kadang-kadang suka dituangin di puisi gitu kan, tiba-tiba dapat inspirasi, lagi diem lagi di mana tiba-tiba dapat inspirasi gitu. Kalau kalian sendiri gimana sih? Kalau aku sih dari guru karena suka mengajak untuk ikut lomba dan cari informasinya dari YouTube. Oh alah, kalau kamu? Sama, aku juga dari guru pendamping dan melatih gitu. Oh, jadi melatih terus puisinya. Sering latihan Iya, lah sering ya. latihan. Iya. Nah, sebelumnya kalian pernah gak sih ikut lomba-lomba kayak lomba puisi, lomba pidato gitu selain di lomba bulan bahasa kemarin? Pernah sih pas SD. Oh, pas SD itu ikut lomba apa? Ikut lomba bercerita dan berceramah. Oh, kalau kamu? Dulu aku sempat di SD sama SMP juga. Ikut lomba Iya. apa? Dulu sih di SD sempat lomba puisi sama fashion show juga. Oh, alah, pernah ikut lomba fashion show ternyata. Iya. Nah, ngomong-ngomong, sudah berapa lama sih kalian menekuni bidang ini gitu? Kayak kamu kan pidato, terus kamu puisi gitu. Udah berapa lama sih mendalami bidang tersebut? Kalau aku udah dari kelas 5 SD. Wow, dari kelas 5 SD? Iya. Oh, kalau kamu? Dari SD juga, cuman benar-benar ditekuninya itu di SMP karena baru di sekarang SMP ya? juga ada kelas talenta. Oh, baik. Nah, ada gak sih kepuasan tersendiri ketika kalian membuat puisi, membaca puisi atau membuat teks pidato gitu? Karena kan kadang ada orang yang apa ya,
Kayak misalnya dia bisa bikin puisi gitu, terus dia lagi galau, lagi down atau gimana gitu, terus kadang suka ngerasa puas kalau misalnya udah dituangin ke dalam satu cerita, ke dalam satu puisi gitu. Kalau kalian sendiri gimana? Ada gak sih kepuasan tersendiri itu? Kepuasannya adalah pas membuat teks pidato, saya bisa membuat dan bisa menyampaikan isi dari teks pidato itu. Wih, pintar sekali. Kalau kamu? Kalau misalnya aku sih pastinya karena kalau misalnya pada saat kita membaca puisi, kita juga memahami dari pesan dan makna yang terkandung di puisi Di dalam tersebut. puisi tersebut ya. Jadi bisa lebih belajar lagi. Iya, nah menurut kalian pribadi nih, apa sih arti dari puisi, pidato gitu? Kalau menurut kamu, apa sih arti dari pidato sendiri itu? Informasi yang untuk mengajak berkarya dan berprestasi, Mm-mm. berbicara di depan umum. Oh, ya intinya adalah bisa memberikan informasi secara langsung ya kalau Yes. pidato itu. Kalau misalnya puisi, menurut kamu apa? Kalau menurut aku sih karya sastra puisi yang memiliki diksi dan makna yang bagus. Oke, wih, pada pinter banget, pada berprestasi banget di bidang masing-masing ya. Nah, terakhir nih, gimana sih tanggapan kalian tentang lomba bulan bahasa yang diselenggarakan oleh SMK Kosgoro kemarin? Apakah ada masukan untuk kedepannya atau kemarin masih ada kekurangannya kah untuk kedepannya itu menurut kalian tuh gimana sih? Dimulai dari kamu dulu. Iya. Kalau misalnya aku tanggapannya udah bagus dan bisa melatih untuk percaya diri juga karena kan puisi itu harus di depan orang ya. Iya. Belum tentu bisa berada orang di bisa ya? iya, belum tentu semua orang tuh bisa. Dan masukannya semoga lebih banyak lagi jenis lomba yang diikuti dan dari bermacam orang yang mengikutinya, maksudnya dari luar kota gitu. Oh, amin. Semoga tahun depan bisa dari Jabodetabek Iya, ya, tidak amin. hanya di kota Bogor aja lomba bulan bahasa ini. Oke, terima kasih. Kalau dari kamu? Sama sih, tapi semoga aja terus ya untuk mengembangkan prestasi anak-anak di generasi ini. Oke, baik. Nah, kalau ada gak sih kalian ini kan istilahnya adalah anak generasi muda ya, anak milenial gitu. Ada gak sih pesan buat teman-teman kalian di luar sana yang mungkin biar bisa mengembangkan bakat yang lain juga, contohnya di berpidato, berpuisi gitu. Ada gak sih pesan-pesan buat mereka? Silakan sampaikan. Kataku sih selalu ikut lomba dan harus mengembangkan bakat yang dia miliki dan harus selalu pede sih. Oke, karena kalau misalnya kita udah bisa udah tahu bakat kita apa, bisa mengembangkannya dan bisa percaya diri, itu pasti bakal bisa berprestasi lah ya. Iya. Kalau dari kamu? Pokoknya harus semangat terus dan percaya diri kalau misalnya bisa gitu. Oke, baik teman-teman, itu tadi ngobrol-ngobrol santai bareng para pemenang lomba bulan bahasa di SMK Kosgoro. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya, udah sempat hadir di Genta Podcast. Mohon maaf kita mengganggu waktu belajarnya ya. Enggak Iya. apa-apa. Pokoknya terima kasih juga buat Sobat Genta yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa buat like, subscribe, share, dan juga komen di bawah siapa bintang tamu yang bakal kita undang selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.